Operation Epic Fury is taking a serious toll on the mullahs. We had in mind the dead. So, we had some in mind from that group that is dead. Apa sih isi nubuat di Yehezekiel pasal 38 ini? Coba ceritakan sedikit soal para pemain utamanya. Intinya, Yeskiel 38 itu melukiskan sebuah skenario invasi besar-besaran ke Israel. Digambarkan terjadi di akhir zaman. Oke. Sebuah koalisi besar dari utara akan bergerak. Pemimpinnya disebut Gog dari tanah Magog, pameran dari Rosh. Nah, banyak analis modern mengidentifikasi Rosh ini sebagai Rusia. Oke, itu pemain utamanya. Lalu, siapa lagi? Koalisinya nggak sendirian. Teksnya secara eksplisit menyebut Persia, yang ya jelas itu Iran modern, dan Gomer yang diyakini menunjuk ke Turki modern. Jadi kalau kita lihat peta sekarang, ini aliansi Rusia, Iran, dan Turki datang dari utara. Gitu ya kira-kira? Tepat. Ditambah lagi beberapa sekutu dari Afrika Utara. Ada Ethiopia dan Libya yang juga disebut. Dan motif mereka, nah ini motifnya jelas sekali nggak abu-abu. Apa itu? Datang untuk menjarah, merampas harta benda. Nah, ini dia bagian yang buat saya paling, aneh sekaligus menarik. Di tengah sebuah persiapan invasi besar ini, ada sekelompok pihak di ayat 13 yang reaksinya itu sungguh di luar dugaan. Mereka nggak ikut perang, nggak melawan, tapi juga nggak mendukung. Mereka cuma berdiri di pinggir, lalu bertanya. Anda menangkap bagian paling krusialnya tepat di situ. Teksnya menyebutkan Sheba dan Dedan beserta para saudagar dari Tarsis. Sheba dan Dedan. Ya, dan mereka ini mendekati koalisi penyerang pimpinan Gog gitu dan melontarkan pertanyaan yang sangat spesifik. Apa pertanyaannya? Sudah datangkah engkau untuk merampas? Sudah kau kumpulkankah pasukanmu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas? Tunggu, itu bukan teriakan perang ya kan? Itu lebih terdengar seperti, keluhan pebisnis yang khawatir dealnya batal. Tapi sebentar, Sheba dan Dedan. Nama ini kan kuno sekali. Gimana kita bisa tahu siapa mereka di zaman sekarang? Nah, itu pertanyaan bagus. Secara geografis dan historis, jejaknya cukup jelas kok. Sheba dan Dedan itu nama-nama suku dan kerajaan kuno yang lokasinya di semenanjung Arab. Oh, di sana? Betul. Dedan secara spesifik sering sekali diidentifikasi dengan oasis Al-Ula di barat laut Arab Saudi modern. Jadi, Sheba dan Dedan ini bisa kita artikan sebagai penanda untuk negara-negara semenanjung Arab. Arab Saudi, WAB, Bahrain, begitu. Kenapa mereka cuma jadi penonton? Di dunia Arab, yang biasanya sangat vokal, kenapa mereka memilih diam? Nah, disinilah sumber-sumber kita mulai menunjuk ke satu arah. Abraham Accords. Seolah perjanjian ini memberikan motif modern untuk peran kuno itu. Persis. Dan penting sekali kita paham apa itu Abraham Accords. Ini bukan perjanjian damai seperti Mesir atau Yordania dengan Israel. Loh, bukan? Bukan. UEA dan Bahrain kan tidak pernah secara resmi berperang dengan Israel. Jadi ini lebih tepat disebut perjanjian normalisasi. Jadi bukan cuma jabat tangan politik ya. Ini lebih ke membuka jalur bisnis. Tapi apa ini cukup kuat menahan mereka dari konflik sebesar itu? Maksud saya, ini bukan sekedar kesepakatan dagang biasa kan? Anda menangkap poin kuncinya. Ini bukan kesepakatan biasa, ini integrasi ekonomi. Kita bicara soal yang disebut 4T. 4T? Trade, perdagangan, travel, perjalanan, tourism, pariwisata, dan teknologi. Tiba-tiba tercipta jalinan kepentingan ekonomi yang masif. Contohnya seperti apa? Contohnya, teknologi desalinasi air dan pertanian gurun dari Israel yang sangat dibutuhkan UEA. Sebaliknya, dana investasi dari negara Teluk mengalir deras ke sektor startup teknologi di Tel Aviv. Ini simbiosis mutualisme. Jadi, protes lemah yang dinubuatkan, apakah kalian datang untuk menjarah? Itu, kalau diterjemahkan ke bahasa modern jadi, hey, jangan rusak ekosistem bisnis baru kami yang lagi untung besar ini. Gitu kira-kira. Logikanya jadi kena banget kan? Tiba-tiba pertanyaan kuno itu punya motif yang sangat modern, pragmatis, dan ya bisa kita pahami. Sangat masuk akal. Buat apa mereka gabung sama Iran yang notabene rival geopolitik mereka untuk menyerang Israel yang justru jadi mitra dagang baru yang sangat menguntungkan? Nggak masuk akal kan? Betul.
Mereka lebih khawatir invasi dari utara ini akan mengganggu semua kemitraan baru yang sangat berharga itu. Oke, masuk akal. Lalu bagaimana dengan para saudagar dari Tarsis? Sumber kita bilang itu Spanyol. Apa hubungannya? Koneksinya ada di perjanjian yang sama juga. Salah satu negara yang ikut Abraham Accords kan Maroko. Oh iya, Maroko. Lokasi geografis Maroko itu persis di seberang Selat Gibraltar dari Spanyol. Normalisasi Maroko-Israel ini menciptakan segitiga ekonomi baru di Mediterania Barat. Jadi para pebisnis, saudagar, di Spanyol ikut diuntungkan juga. Tepat. Jadi lagi-lagi motifnya ekonomi. Konflik besar di Timur Tengah akan mengganggu stabilitas dan merusak keuntungan mereka. Jadi protes mereka pun dasarnya kepentingan bisnis. Oke, jadi motif ekonominya sangat jelas. Invasi akan mengacaukan semua ini. Tapi itu membawa kita ke pertanyaan lain. Nubuat itu kan spesifik menyebut perak dan emas. Sejak kapan Israel jadi tambang emas? Hahaha. Kita tahu mereka punya gas alam, tapi perak dan emas. Ini bagian yang saya agak bingung. Anda menunjuk pada teka-teki yang menarik sekali. Memang, saat ini Israel bukan produsen emas atau perak yang signifikan. Tapi, salah satu sumber kita mengajukan sebuah teori sejarah yang sangat provokatif. Oh ya? Akarnya dari catatan kuno itu sendiri. Kita tahu dari Alkitab, zaman Raja Salomo, Israel itu punya kekayaan emas dan perak yang tak terbayangkan. Kedengarannya seperti film Indiana Jones. Ada dasarnya nggak selain cerita? Dasarnya ada pada kejanggalan catatan sejarah. Saat bangsa Israel dibuang ke Babilonia, sebagian harta bait suci memang dijarah. Tapi, saat mereka kembali beberapa dekade kemudian, catatan di kitab Ezra dan Nehemia menunjukkan jumlah emas dan perak yang dibawa pulang itu jauh lebih sedikit dari kekayaan di zaman Salomo. Ada selisih yang sangat besar. Betul, ada kekayaan yang hilang. Jadi teorinya, para imam dan bangsawan Israel kuno yang tahu invasi Babilonia akan datang berhasil menyembunyikan sebagian besar harta Salomo di suatu tempat yang sangat rahasia. dan lokasinya terlupakan oleh sejarah. Tepat, mereka menyembunyikannya dengan sangat baik. Nah, bayangkan jika, entah bagaimana caranya, harta karun masif ini ditemukan kembali di masa depan. Wow, Dalam sekejap, Israel akan menjadi target literal untuk perak dan emas seperti yang dinubuatkan. Ini akan jadi alasan yang sangat konkret bagi koalisi utara untuk menyerbu. wow, oke. Itu skenario yang luar biasa. Jadi kita punya para pemainnya, motif ekonomi modern untuk para pemprotes, dan bahkan kemungkinan target jarahan yang sangat spesifik. Tapi pertanyaannya, kapan dan bagaimana ini semua terjadi? Apa sumber-sumber kita sepakat soal urutan waktunya? Nah, justru disinilah letak perdebatan terbesarnya. Dan ini penting sekali karena bisa mengubah total cara kita memandang peran Arab Saudi dan Abraham Accords. Oke, Ada dua skenario waktu yang sangat berbeda. mari kita bedah satu persatu. Skenario pertama, Skenario pertama lebih sederhana. Skenario ini menempatkan invasi Yehezkiel 38 terjadi di awal periode 7 tahun yang dikenal sebagai masa kesusahan besar. setelah sebuah perjanjian damai global yang semu. Betul, saat itu Israel digambarkan hidup dengan aman dan tentram. Nah, dalam skenario ini, Abraham Accords dilihat sebagai fondasi yang logis. Perjanjian ini membangun hubungan ekonomi yang kuat, sehingga saat invasi dari utara datang, Arab Saudi dan negara Teluk secara pragmatis memilih untuk tidak ikut campur. Dan hanya bisa memprotes. Peran mereka adalah hasil dari pilihan strategis yang damai. Cukup jelas. Iya. Lalu, Anda bilang ada skenario lain yang lebih rumit dan mengubah segalanya. Seperti apa itu? Skenario kedua ini, ini membalikkan urutan kejadian secara total. Skenario ini berpendapat bahwa perang Yehezkiel 38 adalah babak terakhir. Babak terakhir. Ya, Sebelum perang itu terjadi, harus ada perang besar lain yang digambarkan dalam Mazmur 83. tunggu. Perang lain. Jadi ini bukan satu-satunya konflik besar yang dinubuatkan? Siapa yang perang di Mazmur 83? Tepat. Dan disinilah dinamikanya terbalik 180 derajat. Dalam perang Mazmur 83, koalisi penyerangnya justru negara-negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel. Dan yang terpenting, salah satu anggota koalisi itu diidentifikasi sebagai keturunan Ismail yang secara historis menunjuk langsung ke Arab Saudi. Jadi di skenario ini Arab Saudi awalnya adalah agresor utama yang mau menghancurkan Israel. Benar-benar kebalikannya. Menurut pandangan ini, koalisi Arab dalam Mazmur 83 akan kalah telak di tangan Israel. Dan baru setelah kekalahan militer yang menghancurkan itulah, Mereka mengubah posisi.
Mereka terpaksa mengubah posisi mereka secara drastis. Mereka yang tadinya agresor karena sudah tidak punya kekuatan lagi, beralih jadi sekedar pemrotes pasif di Perang Yezekiel 38 yang terjadi kemudian. Ini benar-benar mengubah cara pandang kita. Jadi di skenario kedua ini, peran mereka sebagai pemrotes itu bukan karena pilihan ekonomi yang cerdas, tapi karena terpaksa. karena terpaksa setelah kalah perang, mereka tidak punya pilihan lain. Tepat sekali. Ini adalah manuver geopolitik untuk bertahan hidup dalam skala nubuat. Ini juga menyiratkan bahwa Abraham Accords dalam skenario ini mungkin hanyalah perdamaian sementara yang sangat rapuh. Badai yang sesungguhnya belum datang. Jadi posisi mereka sebagai pemrotes itu tidak dicapai melalui normalisasi yang damai, tapi melalui api peperangan. Gitu. Ini pengingat bahwa dalam analisis macam ini, urutan kejadian itu segalanya. Jadi kalau kita rangkum, kita punya dua jalur yang sangat berbeda menuju hasil yang sama. Di satu sisi, jalan diplomasi dan bisnis lewat Abraham Accords. Di sisi lain, jalan peperangan dan kekalahan yang digambarkan di Mazmur 83. Tapi keduanya, entah bagaimana, mengarahkan bangsa-bangsa semenanjung Arab ke posisi yang sama di akhir cerita. Posisi sebagai pengamat yang khawatir bukan sebagai kombatan, tepat pada saat invasi besar dari utara yang diramalkan itu terjadi. Apapun jalurnya. Apapun jalurnya, entah lewat kalkulasi bisnis yang dingin atau akibat kekalahan yang pahit, hasil akhirnya tampaknya sudah ditentukan. Mereka akan berdiri di pinggir lapangan dan bertanya, apakah kalian datang untuk menjarah? Ini meninggalkan sebuah pemikiran terakhir untuk Anda. Kita sering lihat geopolitik itu seperti permainan catur tingkat tinggi, ya kan? Para pemimpin dunia membuat langkah strategis yang orisinil. Tapi bagaimana jika gerakan-gerakan ini berjanjian normalisasi, aliansi, bahkan perang, sebenarnya bukan langkah baru? Bagaimana jika semua itu hanyalah cara negara bangsa modern, secara tidak sadar, menemukan dan memainkan peran yang sudah tertulis untuk mereka, dalam sebuah naskah yang sangat-sangat tua? Apa artinya bagi pemahaman kita tentang sejarah dan masa depan jika panggungnya ternyata sudah didirikan ribuan tahun yang lalu dan para aktor modern ini hanya sedang, mencari posisi mereka yang tepat di atasnya?